Hai everyone, perkenalkan kami adalah mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, kami akan memberikan psikoedukasi mengenai psikologi keluarga dengan topik stres keluarga di tengah pandemi. Menurut survei Universitas Michigan yang telah mengikut sertakan lebih dari 500 responden, dengan 51% diantaranya memiliki anak di bawah usia 12 tahun. Ternyata, membuktikan bahwa tidak sedikit orang tua mengaku mengalami stres, bahkan hingga terjadi peningkatan intensitas hukuman fisik dan psikologis yang diberikan di masa-masa karantina mandiri ini. Stres merupakan masalah umum yang terjadi pada manusia dan telah menjadi bagian dari hidup. Teori stres terus berkembang dari masa ke masa, tetapi secara fundamental, teori stres memiliki 3 pendekatan, diantaranya yaitu 1. Stres model stimulus atau rangsangan. Artinya, stres yang disebabkan karena adanya rangsangan atau stimulus yang datang dari luar diri mereka. Misalnya, seorang pasien yang akan melakukan tes swab untuk pertama kali. Rangsangan tersebut merupakan situasi tes yang akan dihadapi. Pasien tersebut membayangkan bahwa situasi pemeriksaan yang akan terjadi merupakan hal yang menyeramkan. Alhasil, mereka memikirkan hal tersebut terus-menerus, sehingga kesehatan mereka pun cenderung memburuk. Kedua, yaitu stres model respon, yaitu reaksi tubuh terhadap sumber stres yang ada atau rangsangan yang menyerang tubuh. Ada 3 tahapan dalam tes respon, yaitu 1. Alarm atau tanda bahaya, merupakan kondisi yang tidak diinginkan dan terjadi ketika perbedaan antara kenyataan yang sedang terjadi dan situasi yang diharapkan. Akibatnya, tubuh menerima rangsangan dan secara alami mengaktifkan reaksi flight or fight karena adanya kondisi yang berpotensi mengancam kestabilan kondisi tubuh. Yang kedua yaitu tahap resisten atau perlawanan, di mana terjadi saat alarm tidak berakhir atau terus-menerus berlangsung. Dampaknya, kekuatan fisik pun dikerahkan untuk melanjutkan kerusakan-kerusakan karena rangsangan-rangsangan yang membahayakan sedang menyerang. Oleh karena itu, selama proses perlawanan di tahap resisten, ada kemungkinan akan timbulnya penyakit. Tahap yang ketiga yaitu exhaustion atau kelelahan. Kondisi ini dikarenakan tubuh benar-benar tidak sanggup lagi mengadakan perlawanan terhadap sumber stres, atau dengan kata lain, tubuh sudah menyerah karena kehabisan kemampuan untuk menghadapi serangan yang mengancam. Oleh karena itu, pada tahap ketiga ini menurut organ-organ tubuh bisa berhenti berfungsi atau bisa mengakibatkan kematian pada seseorang. Lalu yang ketiga yaitu stres model transaksional, di mana hubungan antara individu dengan lingkungannya yang dievaluasi oleh seseorang sebagai tuntutan atau ketidakmampuan dalam menghadapi situasi yang membahayakan atau mengancam kesehatan. Keluarga merupakan suatu unit kecil yang sangat berpengaruh terhadap suatu kondisi lingkup lingkungannya. Jika ada salah satu anggota keluarga yang mengalami stres, maka akan mempengaruhi sistem keluarga tersebut. Berdasarkan teori stres keluarga, sebuah krisis timbul karena sumber-sumber dan strategi adaptif tidak secara efektif mengatasi ancaman-ancaman stresor, sehingga keluarga tidak dapat terampil dalam memecahkan masalah dan keluarga menjadi kurang bermanfaat. Nama sudah saya Erlangga, pemicu terjadinya stres keluarga. Nah, berasal dari mana aja sih pemicunya? Pertama ada dari internal, yaitu berupa perubahan-perubahan nilai keluarga yang terjadi pada misalnya salah satu anggota keluarga yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan-perubahan yang berkembang dan berkelanjutan, bahkan menyeluruh terjadi pada setiap anggota keluarga. Perubahan-perubahan tersebut seperti perubahan nilai dalam keluarga, moral, atau nilai-nilai yang dianut pada keluarganya. Sedangkan pemicu eksternal dari stres keluarga berasal dari lingkungan masyarakat yang dapat berupa pola hidup, sistem, nilai, atau moral yang dianut oleh masyarakat. Dan teori-teori perkembangan keluarga juga akan mempengaruhi tingkat kualitas hidup keluarga. Nah, selanjutnya masuk ke pembahasan gejala stres keluarga. Menurut Cox dan Ferguson pada tahun 1991 menjelaskan bahwa krisis atau stres keluarga disebabkan oleh ketidakstabilan dan kesemerawutan keluarga. Pada stres keluarga biasanya muncul keluarga merasa tidak nyaman dan keluarga biasanya bersifat reseptif terhadap nasihat-nasihat dan informasi yang diberikan.
pikiran selanjutnya ada pikiran-pikiran menakutkan, ada gangguan atau distraction, pikiran bersaing, tidak yakin atau ragu-ragu akan hal yang mau dilakukan, tidak logis dalam hal berpikir, menjadi pelupa, menjadi curiga, mudah marah, mengalami kecemasan yang berlebih, mengalami depresi, mengalami kesepian, rendah diri, gangguan perut, keletihan, sakit punggung, sakit kepala, bahkan sampai sebelit, diare, dan dada menyakitkan. Selanjutnya ada kebiasaan tidur yang buruk, kebiasaan bangun yang siang, berbicara terlalu cepat, menggunakan obat-obatan, dan bahkan sampai hipertensi yang bisa menyebabkan stroke. Para ahli mengarahkan kepada coping yang tidak efektif atau maladaptif. Selanjutnya, gejala secara psikologis antara lain perasaan selalu cemas dan menjadi lebih peka dan mudah tersinggung, gelisah, kelelahan, jadi mager, kualitas kerjanya menurun, perasaan takut, kesepian, mengasingkan diri dari kelompok, dan menjadi lebih fobia. Itu menurut Whitestrom dan Railo pada tahun 1983. Dari semua yang sudah dijelaskan, solusi untuk mengatasi stres keluarga itu apa sih? Jadi, yang pertama, kita harus menerima keadaan sebagai bentuk the power of acceptance. Kita harus belajar untuk mencari tahu lebih banyak informasi yang dapat berguna untuk mempertahankan hidup kita. Dengan menerima dan mencari tahu informasi tersebut dapat memberikan perspektif dan pola pikir yang baru. Yang kedua, mengekspresikan perasaan dengan cara yang sehat dan juga menyadari bahwa anggota keluarga lain pun membutuhkan kebebasan dalam berekspresi. Jadi, jangan pernah menahan diri untuk mengatakan apapun yang kita rasakan dan melakukan apa yang kita senangi selagi itu bermanfaat dan juga baik ya untuk kita. Yang ketiga, kita harus mempererat ikatan antar anggota keluarga dengan cara menciptakan kebersamaan yang akan meningkatkan keterbukaan, saling percaya, kerjasama, dan toleransi. Tapi jangan lupa juga ya untuk selalu me time, karena waktu sendiri dengan diri sendiri itu juga diperluin kok. Yang keempat, saling mendengarkan dengan menggunakan telinga, mata, dan pikiran sebagai upaya untuk fokus terhadap lawan bicara dan peka terhadap pesan nonverbal yang disampaikan dengan membangun keterbukaan. Karena banyak orang-orang yang bisa menyampaikan pesan melalui kata-kata, tapi banyak pula yang hanya bisa melakukannya dengan ekspresi. Jadi kita harus sedikit lebih peka ya kalau misalnya ada keluarga kita yang kayaknya kelihatan galau nih, kayaknya lagi nggak baik-baik aja. Kita harus benar-benar peka dan sedikit lebih membuka mata kita. Selanjutnya yang kelima, memenuhi kebutuhan aktualisasi diri dengan tetap berhubungan dengan dunia luar melalui daring. Jadi kita harus tetap nih mencari aktivitas-aktivitas kayak misalnya webinar, terus juga kita bisa ikut volunteer secara daring, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang mungkin kita sukai dan juga mengembangkan potensi diri kita secara daring ya. Dan yang keenam, ini nih yang paling penting, jangan pernah lupa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat melewati masa-masa yang berat ini supaya cepat berakhir. Dan juga jangan lupa bersyukur ya. Yang ketujuh, jangan lupa juga memaksimalkan peluang untuk banyak belajar hal dikala kita lagi nggak ada sibuk-sibuknya nih sekarang. Jadi jangan rebahan aja ya. Dan yang terakhir nih teman-teman, kita harus berupaya juga memaksimalkan upaya positif untuk beradaptasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan setiap individu keluarga. Karena mungkin mereka butuh bantuan kita, tapi mereka nggak bisa untuk bilang secara langsung. Jadi kita harus beradaptasi dengan mereka dan juga berusaha untuk membantu mereka. Nah, solusinya cuma segitu aja teman-teman. Semoga kita dapat menerapkan solusi-solusi itu jika terjadi stres dalam keluarga kita, dan juga kita dapat menanggulanginya secara pribadi maupun kita dapat lebih peka terhadap apa yang terjadi dalam keluarga kita. Dan juga kita bisa membantu mereka untuk berusaha mencapai kondisi yang lebih baik. Jangan lupa bersyukur ya semuanya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dadah, terima kasih.